Assalamualaikum Bu Mila, Waalaikumsalam Bu Lisa. bagaimana kabarnya hari ini Bu Mila? Alhamdulillah baik dan sehat-sehat semua Bu. Alhamdulillah Bu, saya ikut senang mendengarnya. Tapi saya amati hari-hari ini Bu Mila kelihatannya kurang bersemangat dan kurang ceria seperti biasanya ya. Kalau boleh tahu, kira-kira apakah ada masalah Bu Mila? Iya Bu, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah, namun saya bingung mau mengutarakannya kemana. Kira-kira apakah Ibu Lisa ada waktu? Mohon maaf ya Bu, jika sebenarnya seandainya saya mengganggu kesibukan Ibu. Baik, Bu Mila. Kebetulan ini saya tidak lagi sedang ada kesibukan. Apa ya yang mau Bu Mila ceritakan? Begini Bu Lisa, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar ini kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas hanya 60% dari jumlah murid, Bu. Jadi menurut Bu Mila, apa yang mungkin Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini, Bu? Ya, saya mengharap solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid pada pembelajaran di kelas saya ini. Menurut Bu Mila, kalau misalkan dinyatakan dalam angka, kira-kira tingkat antusias murid-murid di posisi mana dalam rentang 1 sampai 10, Bu? Kalau dinyatakan dalam angka ya Bu, menurut saya antusias murid-murid itu berada pada posisi 6 Bu. Oh, jadi tingkat antusias murid-murid Bu Mila pada posisi 6 ya. Menurut Bu Mila, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu itu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bu Mila? Kalau saya ingat kembali ya Bu, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu adalah yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton. Saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat dan aktif berbicara pada pembelajaran saya, Bu. Oh, begitu Bu ya. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran Bu Mila? Menurut saya, murid-murid itu pasti menginginkan pembelajaran yang asik dan tidak monoton ya Bu, dan tidak membosankan. Wah, saya sependapat sekali sama Bu Mila. Lalu, menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid asyik dan tidak bosan pada pembelajaran Ibu? Kalau menurut saya, pembelajaran itu kan harus berpusat pada murid ya Bu. Murid itu diajak untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian ada ice breaking juga, kemudian ada game supaya pembelajaran itu lebih menarik. Oke, sepertinya asik dan pembelajarannya menarik sekali ya, Bu. Lalu mengenai tugas yang diberikan tadi, Bu, kepada murid-murid Ibu, apakah penyebabnya mereka kurang antusias dalam pengumpulan tugasnya, Bu? Kemungkinan karena tugas saya terlalu banyak Bu, dan berisi banyak pertanyaan juga tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasyikkan. Kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Saya itu biasanya menggunakan buku teks yang ada di sekolah dan yang ada di kelas Bu, dan di perpustakaan. Adakah mungkin sumber belajar selain buku teks, Bu? Saya pikir banyak ya Bu, sumber belajar itu kan bisa dari YouTube, kemudian dari artikel, terus dari internet, bisa juga menggunakan aplikasi yang lebih apa lagi tren ya Bu ya, seperti TikTok, Reel IG, dan Facebook itu banyak sekali. Nah, betul sekali Bu Mila. Saya yakin sekali bila Bu Mila bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar tersebut, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Jadi, sekarang apa rencana Bu Mila untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang mengasyikkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam.
seperti video YouTube dan TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai minat dan bakat murid-murid saya, Bu. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misal menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, dan lain sebagainya, Bu. Wah, hebat. Bagus sekali Bu Mila. Kira-kira siapa yang mungkin dapat membantu rencana Bu Mila ini? Untuk yang membantu itu bisa kepala sekolah, kemudian rekan sejawat. Kebetulan ada rekan sejawat yang nama Bu Endang itu kelas 5 itu pintar sekali IT Bu yang sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelasnya. Sepertinya cocok sekali itu Bu ya. Mudah-mudahan rencana Bu Mila berhasil. Dengan rencana tersebut, tingkat antusias murid-murid yang pembelajaran yang tadinya posisi 6, kira-kira ingin Ibu tingkatkan menjadi posisi berapa Bu? Saya ingin antusias murid-murid pada posisi 10 Bu, di mana murid-murid itu asyik dan aktif sehingga 100% mengumpulkan tugas. Oke, selanjutnya apa mungkin komitmen Bu Mila terhadap rencana ini Bu? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasyikkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam belajar. Akan saya siapkan pemilihan sumber belajarnya. Wah, bagus sekali Bu. Saya sangat mendukung sekali rencana Bu Mila itu, ya. Mudah-mudahan semua berjalan lancar Bu ya dan sesuai harapan yang Bu Mila inginkan. Nah, kalau begitu bagaimana perasaan Bu Mila setelah kita berbincang-bincang sejenak ini, Bu? Alhamdulillah Bu Lisa, saya merasa senang sekali dan merasa lega karena saya merasa ada solusi dari permasalahan saya ini Bu. Terima kasih ya Bu Lisa atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu. Amin. Amin. Iya, sama-sama Bu Mila. Saya juga terima kasih sudah diperkenankan untuk mendengarkan cerita dari Bu Mila. Sampai berjumpa lagi dari semoga bisa kita lanjutkan obrolan di waktu lain ya Bu ya. Ya Bu Lisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Lisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Mila. Bu Lisa apa kabar Bu? Alhamdulillah Bu Mila, saya sehat walaupun ini sedikit batuk. Hanya saja saya sedikit memiliki problem ini Bu Mila. Ada yang bisa saya bantu Bu Lisa? Iya Bu, jika mungkin Bu Mila sedikit punya waktu yang longgar ya, saya ingin berbincang-bincang sebentar, boleh Bu? Tentu saja boleh dong Bu Lisa. Kebetulan saya ada waktu kosong ini. Ngomong-ngomong, apa yang Bu Lisa harapkan dari perbincangan kita hari ini? Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini Bu. Mungkin setelah saya ceritakan nanti dengan Bu Mila, saya jadi mendapatkan gambaran tentang apa yang harus saya lakukan nanti. Memangnya ada masalah apa Bu Lisa? Jadi begini Bu, ada satu siswa saya yang apabila masuk di pembelajaran saya bahasa Indonesia itu tidak semangat dalam belajar, bahkan tugas pun jarang mau untuk mengerjakan. Itu Bu yang membuat saya pusing menghadapinya. Baik. Tadi Bu Lisa bilang ada siswa yang kurang semangat belajar dan jarang mengerjakan tugas. Apakah Bu Lisa sudah menelusuri apa penyebab dari permasalahan ini, Bu? Sudah Bu, saya sudah memanggil anak tersebut dan menanyakan mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran bahasa Indonesia yang saya ajarkan. Lalu, menurut pengamatan Bu Lisa, mengapa dia tidak begitu
suka dengan pelajaran bahasa Indonesia yang harus diajarkan? Iya, Bu. Jadi, Bu, setelah saya amati dan menanyakan langsung kepada anaknya itu, ternyata dia tidak suka pelajaran bahasa Indonesia karena terlalu banyak teks yang panjang yang membuat anak itu menjadi malas membaca dan mengikuti pelajaran bahasa Indonesia, Bu. Itu sih berdasarkan pengamatan saya, Bu. Oh, nah kira-kira nih Bu, seperti apa kondisi ideal yang Bu Lisa harapkan pada murid Ibu tersebut? Tentu saja saya mengharapkan murid itu dapat mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia dengan baik seperti murid-murid yang lainnya, Bu Mila. Kalau begitu, apakah yang bisa Bu Lisa lakukan untuk dapat meningkatkan motivasi belajar murid itu, Bu? Iya, Bu. Jadi berdasarkan memori dan pengamatan saya, mungkin saya kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik sehingga anak tersebut tidak semangat untuk mengikuti pembelajaran yang saya terapkan, Bu. Jadi, Bu, hal yang mungkin akan saya lakukan yaitu menerapkan metode pembelajaran yang sesuai kebutuhan anak, memperbanyak ice breaking mungkin, dan memilih media pembelajaran yang menarik agar murid berminat untuk belajar bahasa Indonesia bersama saya, Bu. Baiklah Bu Lisa, apakah ada kira-kira metode yang pernah berhasil Bu Lisa lakukan di kelas itu? Ada, Bu, kayak saya ingat. Jadi metode yang pernah saya lakukan di kelas itu membuat ice breaking dengan pesan berantai, Bu. Jadi waktu itu murid melakukannya secara berkelompok, Bu Mila, dan menyampaikan pesan yang dibaca secara berantai, yang secara otomatis murid tetap membaca teks yang disajikan, tetapi dilakukannya dengan teknik game pembelajaran. Hasilnya murid terlibat dan pembelajaran berjalan sesuai yang diharapkan, Bu Mila. Wah, luar biasa itu Bu. Jadi misal kita ranting ya Bu dari angka 1 sampai 10. Kira-kira menurut Bu Lisa seberapa tingkat keberhasilan metode tersebut dalam menarik minat belajar murid Bu? Kalau saya berikan peringkat, Bu ya, metode itu dari angka 1 sampai 10 menurut saya di angka 8 sampai 9, Bu Mila. Oke Bu Lisa, selanjutnya apa saja rencana yang akan Bu Lisa lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya Bu? Yang akan saya lakukan, Bismillah, saya akan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan juga diselingi dengan ice breaking yang menarik, seperti pesan berantai yang sudah saya ceritakan tadi, Bu ya, serta mungkin mengupdate segala informasi terkait cara mengajar yang berpihak pada murid, agar tercapai tujuan pembelajaran dengan baik, Bu. Baik Bu Lisa, kira-kira ya Bu, siapa yang bisa membantu Bu Lisa dalam menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut di sekolahan Ibu? Ya, Bu, mungkin yang bisa membantu saya dalam menyusun rencana ini ada kepala sekolah, juga ada rekan sejawat, Bu Mila. Oh, kepala sekolah dan rekan guru ya Bu Lisa. Kemudian, kira-kira berapa lama Bu waktu yang Bu Lisa butuhkan untuk melakukan rencana tersebut? Sepertinya tidak membutuhkan waktu lama, Bu ya. Jadi ini akan saya terapkan secepat mungkin. Hanya saja mungkin pencapaiannya saja yang membutuhkan waktu lama. Karena memang sepertinya tidak ada sesuatu yang instan, Bu ya. Iya, betul sekali Bu Lisa. Nah, kapan nih Bu Lisa bisa mulai melaksanakan rencana ini? Wah, sepertinya secepatnya, Bu ya, akan saya terapkan agar murid mendapatkan hak belajar mereka sehingga terlaksanakannya pembelajaran yang sesuai dengan minat mereka. Oke, Bu Lisa. Nah, ini kemudian komitmen seperti apa yang akan Bu Lisa lakukan agar rencana ini berhasil dengan baik?
saya akan konsisten Bu ya, secara terus-menerus belajar dengan mengupdate segala informasi, berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan berbagi praktik baik dengan guru hebat baik di sekolah maupun di luar sekolah untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai pendidik. Jadi bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode dan gaya belajar yang menarik. Sehingga kehadiran saya di kelas itu selalu dirindukan juga oleh murid saya, Bu Mila. Wah, wah itu menarik sekali Bu Lisa. Apa ada dukungan lain yang Bu Lisa butuhkan? Di sekolah saya dukungan sarana prasarana dan moral sudah saya dapatkan Bu Mila ya, baik itu dari kepala sekolah maupun dari rekan sejawat saya. Mungkin internal dari saya saja Bu ya yang harus konsisten menjalankannya. Baik, baik Bu Lisa. Baik Bu Lisa, semoga rencana itu berjalan dengan lancar ya Bu. Nah, kalau begitu, sekarang bagaimana perasaan Bu Lisa setelah kita berbincang-bincang ini? Masya Allah, lega dan senang sekali Bu Mila. Saya merasa sudah menemukan solusi untuk kegalauan saya dari hasil perbincangan kita ini Bu Mila. Syukurlah kalau begitu Bu Lisa. Apa ada hal lain mungkin yang ingin Bu Lisa sampaikan? Saya rasa cukup Bu Mila ya. Terima kasih banyak loh Bu ya, sudah meluangkan waktu untuk berbincang dengan saya sehingga saya dapat menemukan solusi untuk permasalahan saya. Sekali lagi terima kasih Bu Mila ya. Sama-sama Bu Lisa, saya juga merasa senang bisa mendengarkan cerita Bu Lisa. Mudah-mudahan kita dapat terus saling berbagi ya Bu. Di lain waktu, sampai jumpa Bu Lisa. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Mila.